Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman yang masih setia dengan channel Desa Mobinda. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan aplikasi sederhana berbasis Excel, yaitu untuk penggunaan pembuatan belangko mutasi penduduk. Ini saya share berhubung karena ada beberapa atau banyak teman-teman dari komentar video-video sebelumnya yang meminta tentang aplikasi mutasi penduduk. Baik, langsung saja kita buka filenya. Baik, setelah terbuka, yang pertama sekali kita harus perhatikan ketika kita pertama sekali menggunakan aplikasi ini, yaitu kita harus menginput data umum dulu. Data umum itu mulai dari nama provinsi, kemudian kode provinsi, nama kabupaten, kemudian kode kabupaten, kecamatan, kode kecamatan, kemudian desa, kemudian kode desa, kemudian alamat, kemudian nama kepala desa, sekretaris desa, dan seterusnya sampai di bawah. Ini ada kode penomoran desa, kode nomor registrasi desa. Jadi biasa kita menggunakan menyingkat desa. Misalnya kalau desa Batulohe itu kita singkat biasa menjadi DBL. Ada juga desa yang menggunakan nomor kode wilayah atau kode desa. Diinput saja misalnya 2000. Kalau di sini di Batulohe 2015, kita input saja 2015 begitu. Tapi di sini adalah kode huruf DBL, Desa Batulohe. Oke, setelah semua ini kita input di sini. Kemudian kita input di database ketika kita ingin melakukan penregistrasian. Di sini saya sudah ada dua data sebagai contoh, yaitu yang pertama adalah atas nama kepala keluarganya Sembarang, kemudian nik anggota keluarga yang akan pindah. Ini biasanya ya 16 saja di sini ya, tapi ini sebagai contoh saja. Kemudian namanya Siti, jenis kelamin perempuan, tempat lahir misal Sembarang saja. Tanggal lahirnya itu tanggal 2 bulan 2 tahun 2006. Statusnya kawin, dia hubungan dalam keluarga istri. Kemudian pendidikan, kemudian dan seterusnya. Di RT diisi semua. Nomor telepon kalau ada, nomor telepon diisi, kalau nggak ada tidak usah. Kemudian ketika kita masuk di alasan pindah, kita tinggal mengklik apa yang ada pilihan di sini. Ini salah satu, kita klik saja ini. Misalnya apakah dia pekerjaan, atau dia pendidikan, atau dia dari sisi keamanan. Kalau misalnya pekerjaan, kemudian alamat tujuan ini ditulis lengkap, alamatnya jalan atau apakah dusun kah atau apa, kemudian RT, RW, kemudian desa tujuannya, kemudian kecamatan tujuan. Misalnya desa, kita tulis di sini desa tujuan, kecamatan tujuan, kemudian kap tujuan, kemudian prop tujuan. Kemudian klasifikasi pindahnya itu apakah dia antar kecamatan atau dalam satu desa saja, atau antar desa. Ini kita
tinggal klik saja, tinggal klik pilih, karena ketika kita memasukkan data di sini yang tidak ada pilihan di dalam, itu dia akan ditolak. Misalnya antar negara. Nah, ini dia akan tolak. Jadi kita tinggal mengklik saja tanda panah ini, misalnya antar kabupaten kota. Nah, terus di sini juga kita tinggal mengklik apakah dia kepala keluarga. Nah, ini pilihan ini, misalnya nomor KK tetap. Kemudian status nomor KK bagian tidak pindah. Ini kita apakah dia nomor KK tetap. Nah, kita tinggal mengklik memilih saja sini. Nah, di sini juga kita tinggal pilih. Kemudian rencana tanggal pindahnya kapan, kemudian pejabat yang menandatangani dokumen itu. Nah, setelah selesai semua sampai di sini, kita klik di sheet di bawah formulir F133 surat pengantar pindah. Kita klik di sini. Perhatikan ya, kita klik di sini sheet 2, teman-teman. Nah, ini. Setelah itu kita ini tidak bisa diapa-apain ini. Tidak bisa diapa-apain, kita hanya memilih di sini. Nah, misalnya yang city tadi nomor 1 ini. Atau misalnya ya nomor 1 saja dulu ya. Nomor 1. Kemudian setelah itu kita print, kemudian setelah ini kita print di sheet 2, sheet format 34 nya, format 34 ini daerah asalnya di sini, ini Kota Sembarang, Bontoa, Batu Lohe. Ini kenapa ini? Karena di sini yang kita input tadi ya. Nama kepala keluarga tadi Sembarang, kemudian alamat Bontoa, RT 002, RT RW 001, dan seterusnya. Kemudian ini tujuan daerah data kepindahan, alasan pindah tadi pekerjaan. Kalau misalnya bukan pekerjaan ya, kalau alasan pindah tadi kita cari coba. Nah, misalnya di sini dia keamanan, maka di sini juga dia akan 3 itu keamanan. Nah, ini. Kemudian setelah itu turun sampai ke bawah, ini tidak bisa langsung saja kita print. Teman-teman, karena kita sudah input tadi di database-nya. Nah, setelah selesai kita print ini, kita klik yang F138 ini, kita print juga. Langsung kita print karena kita tidak bisa apa-apain ini. Yang paling tempat menginput data itu di sini. Nah, di sini saya sampaikan bahwa di sini kosong. Ini ya, ini kosong karena kita tidak tahu tanggal berapa pengantar ini akan diantar oleh pemiliknya ke kecamatan, sehingga kita tidak bisa isi di sini. Di sini juga biasanya kalau kita isi di sini sementara Pak Camat tidak ada, yang lain itu tidak mau tanda tangan karena bukan namanya, makanya kita tidak isi. Nomor registrasinya juga, kemudian tanggal juga, ini secara otomatis terisi. Nah, kalau misalnya yang nomor 2 kita mau cetak, kita kembali di sini F133 untuk memilih yang kedua. Nah, Santi, kemudian kita cetak. Nah, ini ya,
nama kepala keluarganya Sultan, yang pindah itu Santi ini, dan ini nomor nicknya. Nah, kemudian di sheet berikutnya itu contoh, misalnya ini kan tadi ada 2 database. Contoh misalnya kita ada lagi yang bermohon tanggal hari ini, tanggal 9 bulan 6 tahun 2020. Kita langsung input saja di sini teman-teman. Kita langsung input saja tanggal, kemudian nomor kartu keluarga misalnya 12. Ini contoh saja ya. Kemudian nama kepala keluarganya misalnya misal. Kemudian nomor NIK yang mau pindah misalnya ini nomornya. Kemudian namanya contoh, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian tempat lahirnya tanah asli, contohnya ya, dia lahir di tanggal 2 bulan 5 tahun 89. Statusnya kawin. Kemudian dia status hubungan dalam keluarga itu misalnya anak. Dia pendidikannya tamat SD sederajat. Pekerjaannya petani atau pedagang misalnya, pedagang. Kemudian nama ibunya ibunda. Nama bapaknya ayahanda. Alamat tinggal ya, alamat tinggal sekarang sebelum pindah. Alamatnya itu misalnya Bontoa, RT 002, RW 001. Kemudian nomor teleponnya 082345678990. Nah, kemudian alasan pindahnya kita langsung pilih saja. Misalnya alasan perumahan. Kemudian alamatnya misalnya Jalan Garunrung. Misalnya kalau dia punya nomor tulis ya, Jalan Garunrung nomor 3 blok 4B misalnya, 4B, RT 003 RW 005 RW-nya. Desa atau kelurahan, desa misalnya desa atau kelurahan desa saja, desa Biringkanaya, Kecamatan Makassar, Kabupaten Makassar, Kota Makassar. Kemudian Provinsi Sulsel. Ini contoh ya. Kemudian klasifikasi pindahnya langsung klik pilihan, misalnya antar kabupaten. Kemudian jenis kepindahan itu nomor KK misalnya, atau kepala keluarga nomor KK ya, nomor KK tetap. Kemudian ini kalau status nomor KK bagian tidak pindah, nomor KK tetap. Kemudian status nomor KK bagian pindah, ini biasa membuat KK baru. Tanggal pindahnya tanggal hari ini misalnya tanggal 9 bulan 6 2020. Yang menandatangani Ibnu Hajar, kepala desa. Setelah itu, setelah selesai langsung kita masuk di sheet F133, surat pengantarnya. Langsung kita pilih contoh. Ini ya, ini yang tadi kita input. Ini dia. Contoh, nama lengkapnya contoh. Kemudian nomor kartu keluarganya ini, nama kepala keluarganya misal, alamatnya itu alamat sekarang Bontoa,
Kemudian alamat tujuan pindah Jalan Karungkung nomor 3 Blok 4B RT 003 RW 005 Desa Biringkanaya Kecamatan Makassar Kabupaten Makassar. Yang pindah itu 1 orang. Ini contoh saja. Kemudian langsung kita print. Setelah itu kita buka yang format 134. Ini langsung saja kita print, teman-teman, kan tidak bisa di apa-apain. Nah, ini yang pindah. Contoh. Kan kepala keluarganya tadi misal ya. Dan ini yang pindah. Setelah itu, setelah kita print yang format berikutnya. Saya kira cukup untuk tutorial kali ini, dan file aplikasi ini bisa di-download di deskripsi video. Demikian, jangan lupa subscribe, like dan share. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di komentar video. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.